Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-5 ya, dari kitab Syarah Qatrun Nada wa Balis Soda. Kita bahas PR-nya dulu ya. Al-ikhtibaru tsalis, yaitu latihan yang ketiga. Ala madza yubna hadhil asma ya, ala madza yubna hadhil asma, dengan tanda apa mabninya fiil-fiil ini. Saat amri nomor 1 dulu. Man mabni ala sukun. Yubna ala sukun ya. Masih saat amri nomor 2. Kam yubna ala sukun. Yubna ala sukun. Ya, lanjut saat yasir nomor 3. Yubna ala al-fathi ya, mabniun ala al-fathi. Terus al-ana mabniun alal fathi. Betul. Satabut nulis, sempat nulis? Madza ya, madza mabni dengan apa? Madza mabniun ala sukun. Jadi yang dilihat itu bukan za-nya tapi iya, alifnya itu sukun. Madza mabniun ala sukun. Itu ada sempat ragu udah mau beri sukun sekali apa? Madza, yaitu yubna ala sukun ya. Ya. Sukun ya, pakai sukun. Jadi si hamzahnya itu. Oke, 6. Nah ini. Selanjutnya ya. Al-ikhtibarur rabi, itu latihan yang keempat. Tolong diharokati sesuai cara bacanya Ahlul Hijaz ya. Ini yang paling gampang Ahlul Hijaz ya. Dan Bani Tamim. Nomor 1, Sat Amri nomor 1 dulu. Qomat fitomi wa wabari. Qomat ya. Qomat fitomi wa. Entar dulu, ini mau apa dulu? Ahlul Hijaz? Hijaz. Ahlul Hijaz gimana bacanya? Qomat fitomi wa wabari. Kotomi. Kotomi Ya. Kotomi wa wabari. Ya betul. Nomor 1 itu kan artinya apa? Si kotomi sama si wabari diri gitu kan ya? Iya. Diri gitu doang, dia cewek ya. Artinya mah gampang, kotomi sama wabar. Kotom, wabar itu diri gitu ya. Nah kalau Ahlul Hijaz dia bacanya qomat kotomi wa wabari ya, jadi itu benar ya. Jadi masih ingat ya. Jadi kalau nama perempuan yang wazannya fa'ali itu mabniun alal kasri menurut Ahlul Hijaz itu ya. Jadi pokoknya kalau Ahlul Hijaz dia mabni alal kasri, jadi kotomi wabari. Kalau menurut Bani Tamim mu'rab sebagai apa? Ghairu munsharif, kayak alismul ladzi la yansharif. Tapi Bani Tamim itu sebagiannya ya, sebagian Bani Tamim kalau huruf terakhirnya ro maka dia mabni ya, maka dia mabni itu. Kemarin kita udah bahas amsi juga nih. Iya. Ya. Kalau amsi menurut Ahlul Hijaz mabniun alal kasri, udah gampang. Kalau menurut Bani Tamim mu'rab ya sebagai apa? Alismul ladzi la yansharif. Jadi harus dibaca gitu. Ya. Tergantung. Pokoknya kayak Aisyah aja. Aisyah. Kalau menurut sebagian Bani Tamim si ams ini mabni fi mahallin nasbin dan jarrin juga ya, mabni fi mahalli nasbin wa jarrin menurut sebagian Bani Tamim. Itu kemarin ya. Oke, lanjut lagi. Masal Sat Amri tadi. Model yang kedua Bani Tamim. Bani Tamim berarti Hah? yang
Ya, kalau Bani Tamim bacanya gimana? Tadi kan Ahlul Hijaz sudah benar. Qomat, Qotomi, Wabari. Kalau Bani Tamim bacanya gimana? Qomat, Qotomu, Wawabari. Itu yang model Bani Tamim yang sebelah. Kalau Bani Tamim satunya lagi yang utama? Qomat, Qotomu, Wawabari. Iya betul. Jadi Bani Tamim ada dua. Bani Tamim satu bacanya Qomat, Qotomu, Wawabaru. Bani Tamim yang sebagian lagi ya Qomat, Qotomu, Wawabari. Karena yang ro kan, yang belakangnya ro dia beda. Ya. Enggak mudhof ilaih. Itu atof. Qotomi kan fa'il. Wa-nya waw atof, wabarnya kan ngikutin si itu kan. Ngikutin si Qotomi. Cuman masalahnya wabar. Kalau wabar itu tadi gimana? Kalau sebagai huruf ro itu dia mabni. Kayak siapa? Kayak Ahlul Hijaz. Bacanya kayak Ahlul Hijaz. Gitu kan? Jadi Bani Tamim itu memisahkan yang belakangnya ro. Tapi makanya dia agak banci gitu kan, setengah-setengah juga gitu ya. Dia ngikutin Ahlul Hijaz. Jadi makanya model Bani Tamim kedua dia bacanya apa? Qomat, Qotomu, Wawabari. Wabar itu ngikut Ahlul Hijaz karena ro belakangnya mabni. Lanjut. Saat Yasir. Nah ini Ahlul Hijaz dulu ya. Ahlul Hijaz baca gimana? Ya, Ahlul Hijaz gampang ya. Ma ra'aitu Zaidan mundu amsi. Ya, Bani Tamim satu. Ma ra'aitu Zaidun. Sama Zaidan, ya maf'ul bih. Zaidan mundu amsu. Amsa. Amsa. Ya. Bani Tamim dua. Kan ams di sini sebagai apa? Mudhof ilaih. Majrur kan? Kalau Bani Tamim satu, kalau majrur apa? Kayak alismul ladzi la yansharif kan? Mu'rab kan? Kalau majrur Aisyah pakai apa? Fathah kan? Aisyatu, Aisyata, majrur apa? Aisyata juga. Ya makanya qomat. Ma ra'aitu Zaidan mundu amsa. Itu Bani Tamim 1. Bani Tamim 2 bacanya gimana? Ma ra'aitu Zaidan mundu amsi. Amsi, iya udah amsi dia. Sama kayak Hijaz berarti. Enggak. Kalau Ahlul Hijaz yang tadi antum baca mundu amsinya kan? Itu i'rabnya apa? I'rabnya apa? Kalau Ahlul Hijaz ma ra'aitu Zaidan mundu amsi, amsinya itu i'rabnya apa? Mabni alal kasri. Ya, betul. Nah, kalau yang Bani Tamim 2 antum bacanya mirip juga kan? Ya, tapi dia juga mabni fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin. Ya. Enggak, bacanya hamsi udah benar. Oh, tapi tetap mabni ya. Ya, mabni. Lanjut nomor 3. Saat aput. Kerjain nomor 3. Nasor itu. Ahlul Hijaz baca gimana? Nasorot. Nah, jadi artinya apa sih ini? Fatimah menolong si Qotomi sama nolongin Wabar gitu kan? Fatimah telah menolong Qotomi dan Wabar. Berarti Fatimahnya kan fa'il. Teman semua sama. Nasorot Fatimatu semua sama. Tinggal si Qotominya ini sebagai apa? Maf'ul bih kan? Baru kita mikir ya. Kalau Ahlul Hijaz ya, berarti gimana bacanya? Nasorot Fatimatu Qotomi Wawabari. Udah selesai. Ahlul Hijaz pokoknya kasroh. Ya. Qotomi maf'ul bih, Wabari atof. Dia atof ngikutin siapa? Qotom. Qotomnya kan mansub. Ya maksudnya kan mansub dia sebagai objek.
wabar atof. Ya, jadi sama. Kotomi wabari. Jadi kasroh. Nasoro, Fatimatu, Kotomi, Wawabari. Ya, alul hijaz. Hijaz. Balik tamimnya. Bani Tamim model 1, Nasorat. Nasoro, Fatimatu, Kotomi, Wawabaru. Kotoma. Kotoma. Kan maf'ul bih kalau goyer munsharif gimana? Fathah kan? Aisyatu Aisyata kan? Ini kan maf'ul bih kan? Jadi Nasorat Fatimatu Kotoma Wawabaro. Wawabaro. Nah, lanjut Bani Tamim 2. Nasoro, Fatimatu, Kotomi, Kotoma Kotoma, Wawabaru. Wawabari. Ini model Banu Tamim model 2 tuh kalau ketemu ro dia ini jadi kayak alul hijaz. Sama hijaz. Iya, jadi sama dia khusus yang ro. Mumet. Lanjut Ustaz Amri, nomor 4. Marartu bi Zainaba. Alul hijaz ya. Ya, kalau lihat marartu bi Bukan maror tuh, marot. Oh, Marot. Kan Zainab berpapasan, bukan maror tuh. Kalau maror tuh aku ini Zainab berpapasan dengan Kotomi sama Wabar ya. Marat Zainabu Kotomi Bi. Kan kalau maro ada bi-nya. Marat Zainabu bi. Itu bukan maror tuh ya? Hah? Maror tuh saya. Maror tuh fiil. Itu gak ada biya. Iya, gak ada. Hah? Gak ada. Anak udah kasih bi, kenapa jadi di sana hapus? Soalnya salah ya? Enggak ada bi-nya kan soalnya. Anda ngasih soal ada bi-nya kan? Kayak Nabi. Enggak, Marat Zainabu bi sebelum kotomi ada huruf ba kan di soalnya? Oh iya. Iya ada kan? Iya. Oh. Iya. Maksudnya maro itu pasangannya bi, maro bi gitu. Marat Zainabu bi Kotomi Wawabari. Ya, alul hizaz. Bani Tamim 1. Marat Zainabu bi Kotoma Wawabaro. Ya, Bani Tamim 2. Marat Zainabu bi Kotoma Wawabari. Ya, Marat Zainabu yang Bani Tamim 2 ya. Marat Zainabu bi Kotoma Wawabari. Betul. Satu Yasir. Yang jas amsi Yaumun. yaumun qabla yaumika hadza. Nah, ini apa? Ini adalah maksudnya artinya kan ke ams itu adalah hari, sebelum harimu ini, gitu kan? Sebelum harimu ini. Kalau alul hijaz gimana ngomongnya? Tadi ulang. Amsi yaumun qabla yaumika hadza. Ya, betul. Kalau Bani Tamim, amsu. Amsu yaumun qabla yaumika hadza gitu. Ya, betul. Amsun ya. Amsun yaumun Amsu yaumun qabla yaumika hadza. Betul. Paham ya? Itu yang amsi. Kalau Bani Tamim. Oke, sekarang kita lanjut sampai mana kita? Halamat. Sekarang walama faraqtu ya. Kan itu mabniu alal kasri udah beres ya. Mabniu alal kasri udah beres. Sekarang kita walama faraqtu, ketemu ya? Min dzikril mabni alal kasri. Masih mabniun ala fathi. Sekarang mabni alal fathi maksudnya. Udah ketemu? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Walamma faraqtu min dzikril mabni 'alal kasri, ya setelah kita selesai menyebutkan tentang mabni 'alal kasri,
Zakartul mabniya alal fathi. Nah, baru kita geser ke yaitu isim-isim yang mabni dengan tanda fathah, dengan tanda fathah. Kita geser ya. Wa mathaltuhu bi ahada asyara wa akhwatiha, dan aku contohkan dengan apa? 11 ahada asyara dan saudara-saudaranya. Coba kita supaya enggak hilang fokus, kita lihat matanya dulu. Ulang lagi matanya di halaman sebelumnya. Apa matanya? Wa huwa darbani mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi kazaid wa mabniyun wa huwa bi khilafihi, gitu ya. Kahaula'i fi luzumil kasri wa kadzalika hadzami wa amsi fi lugatil hijaziyin. Nah, di sini baru matanya apa? Wa ka'ahada asyara wa akhwatiha fi luzumil fathi. Nanti ada lagi wa kaqablu wa ba'du wa akhwatiha fi luzumid dhammi. Ya, sekarang kita lagi ngomongin fathah. Jadi di sini Syekh Ibnu Hisham itu mencontohkan dengan apa? Ahada asyara dan saudara-saudaranya, yaitu yang angka apa? 11 ya. Di situ angka 11 dan saudara-saudaranya. Jadi susunan yang berawal dari 11 sampai 19 ini semuanya mabni dengan tanda fathah. Jadi baik yang ahadanya, bagian pertamanya, dan juga bagian keduanya, asyaranya, itu juga fathah. Jadi dua-duanya tuh ya. Taqul, engkau katakan, ja'ani ahada asyara rajulan. Ya, engkau katakan ya, ja'ani ahada asyara rajulan. Jadi contohnya ya, berarti telah datang apa? Ja'ani ya 11 laki-laki. Wa ra'aitu ahada asyara rajulan. Wa marartu bi ahada asyara rajulan bi fathil kalimatain, dengan memfathahkan dua kata. Ahadanya fathah, asyaranya fathah. Gitu ya. Fil ahwalis salasah, pada 3 kondisi tadi ya. Wa kadza taqulu fi akhwatihi, dan juga begitu engkau katakan pada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu kecuali 12 ya, jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 illa, kecuali ithnai asyara, kecuali apa? Kecuali 12 enggak masuk ya, karena dia berubah. Kenapa 12 enggak? Fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu. Karena 12 enggak ya, jadi cuma 11 loncat 13 sampai 19. Kenapa 12 enggak? Fa innal kalimatal ula, kalau 12 itu kata yang pertamanya tu'rabu, di i'rab. Si isnainya itu, isnai itu berubah-berubah. Kalau ahada, salasata itu enggak, semua mabni. Kalau isna itu berubah-berubah. Jadi fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu bil alifi raf'an, pakai alif kalau rafa, wa bil ya'i nasban wa jarron. Dan dia pakai ya, isnai. Kalau isnai berarti dia mansub sama majrur. Taqul, engkau katakan, ini kalau rafa nih, kalau rafa pakai alif. Ja'anithna asyara rajulan. Ithna itu kalau jadi fa'il. Wa ra'aitu thnai, nah, itu kalau jadi maf'ul bih. Wa ra'aitu thnai asyara rajulan, jadinya nasab. Wa marartu bithnai, nah itu majrur karena ada bi-nya. Nah, jadi kalau lafaz 12 itu dia mu'rab, jadi dikecualikan. Marartu bithnai asyara rajulan, gitu ya. Oke. Wa innama lam astathni, dan tidaklah aku, dan hanyalah aku tidak mengecualikan hadza min itlaqi qaulihi
wa akhwatihi. Ini detail banget beliau. Kan di syarahnya di matanya apa dibilang? Kan di matanya tuh kayak langsung aja kan dia bilang ini. Wa ka'ahada asyara wa akhwatihi fi luzumil fati. Kan matanya gitu doang kan? Iya. Berarti kan seolah-olah 12 masuk. Ya, 12 masuk kan nggak disebut ila isna di matanya nggak ada kan? Kalau kayak gitu berarti 12 masuk. Makanya dia langsung mengklarifikasi gitu ya. Wa inama lam astasni dan hanyalah aku tidak mengecualikan hada ini maksudnya angka 12 min itlaqi qaulihi ya dengan kemutlakan perkataanku dalam matan kan matanya kan kayak langsung aja ya. Jadi nggak di ini. Jadi dia mengklarifikasi beliau kenapa aku nggak mengecualikan angka 12 ini dari sifat kemutlakan kata akhwatihi kan kalau saudara-saudaranya kan 12 masuk jadinya. Nah, beliau kasih alasan. Alasannya li'annani sa'adhkuru fima ba'du anna itsnain wa itsnatain yu'rabani i'rabal musanna mutlaqan wa in rukiba. Nah, jadi alasan beliau li'annani ya karena aku sa'adhkuru akan menyebutkan fima ba'du anna itsnain wa itsnatain. Jadi beliau akan menyebutkan setelahnya bahwa itsna dan juga itsnatain itu yu'rabani i'rabal musanna, di i'rab dengan i'rabnya musanna secara mutlak, i'rabal musanna mutlaqan. Wa in rukiba meskipun rukiba itu ditarkib. Tarkib itu dibikin susunan. Jadi kayak ahada asyara. Meskipun isna itu bentuknya tarkib gitu ya. Ada dua kata kan? Kalau belasan itu kan ada dua kata. Jadi disusun dengan susunan tadi ya, isna asyara itu tetap mu'rab ya. Ya, dan di matan nanti dijelasin sebenarnya. Nanti dijelasin di bab musanna dia akan jelasin ya di pembahasan nanti. Makanya di sini ya udah wa akhwatihi aja. Bisa tertangkapin nggak dibahas? Mana? Ana apa di situ? Ana beda buku sih. Ya panjang. Kita lanjut dulu ya. Dan uniknya musanna itu nanti ya. Musanna itu syarat kata disebut musanna itu harus apa? Harus ada mufradnya ya. Harus ada mufradnya. Makanya sebenarnya lafaz isnain, isnatain itu disebutnya lebih tepatnya mulhaq ya. Mulhaq bil musanna, dimiripin kayak musanna. Sebenarnya bukan musanna. Karena musanna itu syaratnya itu harus punya mufrad. Sedangkan dua punya mufrad enggak ada. Apa isi mufrad dari isnain? Enggak ada. Nah, jadi dia tuh enggak benar-benar musanna. Makanya nanti namanya itu mulhaq ya bil musanna. Dimiripin aja seperti musanna. Gitu. Okay. Hah? Enggak, yang harus cara dilepas alif dan nunnya. Kan isnain kan, isnatain. Kalau mufrad ya misalnya waladun, waladani, waladain gitu ya. Jadi dibuang alif nunnya baru itu udah jadi mufrad. Ini kan enggak ada. Dua ya dua gitu ya. Dua ya dua. Kalau ada berarti enggak ada ya. Hah? Adatnya. Adat. Ya, adat enggak ada, cenderung enggak ada. Makanya menyebut dua itu musanna itu lebih ke secara arti aja, tapi secara isimnya itu disebutnya mulhaq ya, mulhaq bil musanna, dimiripin aja ya. Nanti ada pembahasan khusus yang menjelaskan ini ya. Lanjut. Walamma faraqtu min dzikril mabni 'alal fathi. Nah, udah. Jadi fathah tuh gampang aja. Enggak ada perdebatan ya. Dzakartul mabniya 'ala dhammi.
Dzakartul mabniya 'ala dhammi. Setelah penulis sebutkan mabni dengan fathah, maka beliau menyebutkan mabni 'ala dhammi. Nah, ini yang agak rame nih. Lihat si matanya lagi. Kalau matanya tuh dia bilang apa aja? Contohnya wa qablu ya. Qablu wa ba'du wa akhwatihima fil luzumid dhammi idza hudifa. Idza hudifal mudhafu ilaihi wa nuya ma'nahu. Wa kaman dan seterusnya itu mabni ala sukun ya. Berarti dia nanti kita akan ketemu pembahasan tentang qablu wa ba'du ya. Di mabni ala dhammi. Lanjut, wa masaltuhu dan aku misalkan yang mabni dengan dhammi ini adalah apa? Dikasih contoh apa? Bi qablu wa ba'du, yaitu dengan qabl dan qablu sebelum, ba'du sesudah. Ya, qablu wa ba'du. Wa asyartu dan aku mengisyaratkan ila anna lahuma arba'a halatin. Bahwasanya qablu atau ba'du ini ada 4 kondisi. Nah, ini mulai nih. Qablu sama ba'du itu ada 4 kondisi. Silakan, Ustaz Tabut. Ihdaha baca. Ihdaha an yakuna mudhofaini. Fayu'rabani nasban ala sarfiyati yati au khafdan bimin bimin takul jituka qabla zaidin wa ba'dahu ya. Fatansibuhuma ala zarfiyati wa min qablihi wa min ba'dihi fatahfiduhuma bimin. Qala Allah Ta'ala Nuhin fabi ayyi hadisi ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wa qala Allah Ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim min ba'di ma ahlakna quruna ula. Ya. Jadi yang pertama, ini ada 4 ya, kita bahas satu. An yakuna, jadi qablu sama ba'du, makanya yakuna, aslinya yakunani ya, karena ada an, jadi yakuna. An yakuna mudhafaini. Jadi qabl sama ba'du ini dua-duanya itu apa? Mudhaf. Ya. Dua-duanya itu adalah mudhaf ya. An yakuna gitu ya. An yakuna dua-duanya itu adalah mudhaf. Hah? Oh itu karena ada asli, kalau annya dibuang yakunani kan? Karena ada an mansub kan, jadi an yakuna hasfunun ya. Aslinya yakunani. Maksudnya dua, apa? Qablu sama ba'du. Karena ada an jadi an yakuna mudhafaini. Qabl dan ba'du itu dimudhafkan. Jadi dia tuh harus ada mudhaf ilaihnya gitu ya. Qablu apa, ba'du apa gitu ya. Itu ya, apa kondisi pertama. Dan apa? Mudhaf ilaihnya itu disebutkan ya. Mudhaf ilaihnya itu disebutkan. Maka kalau mudhafain fayu'rabani, maka kalau begitu qabl sama ba'du itu di i'rab gimana? Nasban ala zarfiyati, mansub sebagai apa? Dzaraf. Maka keduanya di i'rab sebagai nasab sebagai dzaraf au khafdan. Kalau khafdan itu berarti itu bahasanya orang Kufah. Kalau jarron itu Basrah.
Ya, mazhabnya Basrah. Biasanya dia Ya kalau berarti ini beliau Kufah ya. Siapa? Syekh Ibnu Hisham itu Kufah mazhabnya. Kufah Basrah, ada dua mazhab dalam bahasa Arab. Au khafdan bimin atau majrur. Ya kita majrur. Khafat pakai min ya, pakai min. Itu yang pertama. Takul engkau katakan ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dahu ya. Ji'tuka coba qabla Zaidin mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaihnya mana? Zaidin kan? Qoblanya itu ya sebagai zorof mansub kan. Wa ba'dahu dahunya kan. Jadi fatansibuhuma ala zorfiyah. Tuh qobla sama ba'du itu dua-duanya mansub sebagai zorof. Dan dia mudhaf sebagai mudhaf ilaih gitu ya. Kemudian wa min qablihi wa min ba'dahi. Nah, ya, wa min ba'dihi. Fatakhfiduhuma bimin. Nah, banyak contohnya di Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala kadzabat qabla berarti sebagai zorof. Wa huwa mudhaf ilaihnya apa? Hum. Kadzabat qablahum qaumun nuhin. Apalagi fa bi ai haditsim ba'da sebagai zorof mansub wa huwa mudhaf ilaihnya apa? Allahi ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina mil. Ini majrur khafat karena ada min qabli ya isim majrur wa huwa mudhaf, himnya mudhafun ilaih gitu ya. Di Al-Qur'an banyak. Mim ba'di ma min ba'di majrur wa huwa mudhaf ilaihnya mana? Ma. Ya, mudhaf ilaihnya ma. Jadi sepakat tuh, di Al-Qur'an banyak. Ini model pertama. Dan kayaknya lebih gampang ya. Mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Dah. Ya. kadzabat qablahu itu kan dzaraf ya kan. Hukumnya itu berarti fi mahallin nasbin ya. Fi mahallin jarin ya bagi mudhaf ilaih. Hum. Iya, fi mahallin nasbin ya. Iya, yang ngomongnya karena isim mabni, jadi ngomongnya fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Qoblanya pertama dzaraf ya fi mahallin langsung aja sih. Dia kan mu'rab, jadi langsung mansub sebagai dzaraf wa huwa mudhaf, terus humnya mudhafin ilaih. Oh, sama kayak ba'dallah itu ya. Ya, sama kayak gitu. Mudhaf ilaih gitu ya. Ya, betul. Oh, gitu. Pokoknya kalau hum sama Allahnya mudhaf ilaih. Tapi kalau ba'da qoblanya kan majrur tuh. Ala zorfiyah tadi, ala zorfiyah. Pilihannya dua. Ala zorfiyah atau majrur khafat gara-gara min. Gitu aja. Oh, kalau misalnya berkedudukan fi mahallin jarin itu berarti harus kata bahan min ya. Iya. Oh iya. Maksudnya si ba'dunya. Iya. Iya. Qabla apa itu harus ada minnya ya. Harus ada minnya ya. Iya. Min qabli atau min ba'di. Tapi ada pernah baca tuh kalau di surat Al-Baqarah itu Ar-Rum juga ada min qablu ntar. Iya. Ya kan? Iya. Ini kan lagi ngomongin apa topiknya? Mabni ala domi. Berarti kondisi pertama bukan yang lagi kita omongin. Ya enggak? Bakal ke sini berarti. Iya, arahnya ke sono. Kan kita lagi ngomongin apa? Setelah ngomongin mabni ala fathah, kita lagi ngomongin mabni ala domi. Yang kondisi satu qablu sama ba'dunya mabni ala domi enggak? Kagak, mu'rab. Iya enggak? Baca qablu apa ba'du enggak? Enggak kan? Iya, kita yang lagi contoh satu atau kondisi satu ini justru yang belum kita omongin lagi. Kita kan lagi ngomongin apa? Mabni ala domi kan. Ini enggak. Nanti ada qablu sama ba'du yang mabni ala domi. Yang ini yang ini mu'rab, orang berubah-berubah kan. Ya, dia bisa domah, bisa fathah, bisa majrur. Bisa enggak domah? Enggak bisa. Kondisi pertama ini cuma dua. Kalau enggak zorof, majrur, udah gitu doang. Buktinya mana? Di Al-Qur'an banyak, ya. Kayak gitu maksudnya. Jadi ini kondisi satu. Dengan syarat apa? Mudhof ilaihnya itu kelihatan semuanya tuh. Mudhof ilaihnya ada, ya enggak?
Ya kan? Mudhof ilaihnya ada hum, ada Allah, ada him, ada ma, ya, mimba, bima, nah itu. Jadi ingat-ingat ya, model saat yang model ini yang model mu'rab ini berarti ada syarat mudhof ilaih itu terlihat itu. ya. Jadi dia itu tadi an yakuna mudhofain. An yakuna mudhofain. Berarti ada sepasang. Jadi dia jadi mudhof ilaihnya juga kelihatan. Jadi ada dua. Kadang jadi dzaraf, kadang majrur. Kita belum masuk yang mau diomongin. Ini baru ngomongin kondisi satu. Oh, ternyata bukan yang ini, ya. Karena yang di matan itu ya bacanya qoblu sama ba'du kan? Mabni kalau itu. Ya kan? Tapi dari tadi kan kita nggak ngomongin bacanya nggak qoblu nggak ba'du. Kalau nggak qobla qobli gitu ya. Kita lanjut. Al-halatu tsaniyah. Subutu lafzihi al-madhkura niyatil qarabatan. Ya, nah. Sampai situ dulu ya. Al-halatus tsaniyah, keadaan kedua. Ayyuhdzafal mudhafu ilaih. Apa? Mudhaf ilaihnya dihapus. Mudhaf ilaihnya dihapus. Apa bedanya sama yang kondisi satu? Kondisi satu mudhaf ilaihnya kelihatan. Kondisi dua kadangkala qablu ba'du itu mudhaf ilaihnya hilang. Qablu ba'du mudhaf ilaihnya hilang kadangkala. Meskipun hilang, ya, qablu ba'du tetap dianggap mudhaf. Meskipun mudhaf ilaihnya hilang. Ya. Kalau yang kondisi satu mudhaf ilaih ada. Kondisi dua kadang mudhaf ilaihnya hilang. Nah, pertanyaannya kalau mudhaf ilaihnya hilang, si qablu ba'du tetap jadi mudhaf enggak? Nah, di sini dia tetap dianggap jadi mudhaf, ya, meskipun mudhaf ilaihnya hilang. Kenapa? Wa, karena diniatin, antum niatin aja, ya mudhaf. Antum niatin aja bahwa wa thubutu lafzihi gitu. Jadi antum ngilangin tapi niatin gitu ya. Ya, jadi di mudhaf ilaihnya dihapus, wa thubutu lafzihi, tapi antum niatin di hati antum, lafaznya ada, cuman di otak aja gitu ya. Iya, kita doang yang tahu. Cuman orang bisa taunya dari mana? Dari harokatnya nanti. Si qablu ba'dunya beda. Oh, berarti dulu kalau baca kayak gini, oh berarti mudhaf ilaihnya niatin ada tuh, ketahuan dari cara bacanya ya. Ketahuan tapi ya. Jadi gimana kalau mudhaf ilaihnya dihapus, terus niat lafaznya wa subutu lafzihi, diniatkan lafaznya tetap ada, si lafaz mudhaf ilaihnya meskipun sudah dihapus ya. Maka gimana? Fayu'rabanil i'rabal madhkura. Nah, jadi i'rabnya gimana? Maka keduanya di-i'rab seperti i'rab yang disebutkan tadi. Jadi sama seperti apa? Yang pertama. Ya, sama seperti yang pertama. Ingat, yang pertama apa? Berarti qabla sama apa? Yang tadi qabla, ba'da, qabli, ba'di, itu kan keadaan pertama. Tapi ada tapinya. Wala yunawwanani, ya, wala yunawwanani liniyatil idofati, ya, wadzalika kaqaulihi. Ya, tapi ya, setelah tadi i'rabnya sama, ya, tapi tidak apa? Tapi tidak ditanwin. Jadi mentang-mentang mudhaf ilaihnya hilang, jangan dibaca qoblan wa ba'dan. Ya kan, kalau mudhaf itu kan enggak boleh ditanwin kan?
Ya kan, mudhof itu kan nggak boleh ditanwin. Makanya meskipun mudhof ilaihnya dihilangin, tapi karena kita niatin ada, dia tetap nggak boleh ditanwin. Ya. Karena kalau misalnya benar-benar putus, misalnya gini, Rasulullahi kan, Rasul mudhof, Allah mudhof ilaihi. Kalau Allah dibuang, Rasulnya baca gimana? Rasulun, boleh tanwin. Kalau benar-benar dibuang mudhof ilaihnya. Tapi ini kan enggak, dibuang tapi ada diniatin. Jadi tetap Rasulu gitu. Kok dibaca Rasulu kan enggak ada mudhof. Niatin ada gitu. Jadi dia tetap enggak ditanwin ya. Wala yunawwanani liniyatil idhofah. Ya, jadi bacanya gimana? Qobla ba'da, qobli ba'di gitu jadinya. Meskipun belakangnya pada hilang tuh. Himmanya pada hilang. Ya. Ini kondisi khusus untuk qobla dan ba'da. Iya, cuman itu doang. Cuma doang yang lagi bahas. Enggak, belum. Kita karena belum ya ini kan lagi ngomongin yang domah, belum nyampe juga sebenarnya. Di kondisi duanya belum yang jadi dibahas, cuman beliau ngejabarin aja. Ya. Sudah segede banyak, ternyata bukan yang dibahas ya. Nah, wadzalika kaqaulihi. Nah, di sini ada contohnya, beliau berdalil dengan pernyataan penyair, wa min qabli. Loh, kok qabli gitu kan? Mudhof ilaih juga kagak ada gitu kan. Tapi kalau nggak ada kan harusnya qoblin. Tapi syairnya dibaca wa min qabli nada kullu maula qarabatan fama tafat maulan alaihil awatifu gitu ya. Jadi dalilnya di situ adalah di riwayat syair ini bacanya qabli ya. Dia itu dia apa? Kan ada min ya, majrur. Min qablinya isim majrur, jadi qabli. Tapi enggak qoblin. Berarti ini indikasi bahwa ada mudhof ilaih nih, tapi kayaknya dibuang nih sama yang baca gitu kan. Makanya dia qabli, enggak qoblin gitu kan. Nah, itu kan ketahuan jadinya kan, oh dia bacanya qabli, enggak pakai tanwin. Kalau mau dimunculin ya, kalau mau dimunculin mudhof ilaihnya itu wa min qabli dzalika, wa min qabli dzalika nada kullu maula qarabatan, tapi nanti syairnya jadi acak-acakan gitu. Jadi syairnya enggak ngikutin irama lagi. Kebanyakan kata-katanya. Wa min qabli dzalika jadi enggak masuk. Makanya dibuang sama si penyairnya. Nah, di sini penjelasannya ar-riwayatu bi khafdi qabli ya. Ar-riwayatu bi khafdi qabli. Jadi riwayat, salah satu riwayat itu membacanya apa? Dengan memajrurkan qabl bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Ai maksudnya apa? Wa min qabli dzalika. Nah, gitu. Kalau dzalikanya muncul jadi kondisi satu. Ya, jadi kondisi satu. Wa min qabli dzalika. Terus kenapa? Yang mana? Enggak, di bawahnya lagi, bawah syair. Bawah syairnya, ada kan? Ada. Ar-riwayatu bi khafdi ya, lanjutannya ya. Ai wa min qabli dzalika. Jadi aslinya tuh wa min qabli dzalika. Fahudhifa dzalika, dzalikanya dibuang, minal lafzi secara lafaz. Habis itu apa? Wa qaddarahu tsabitan, namun antum takdirkan dia ada, dihapus tapi ada. Diniatin gitu kan? Diniatin. Oke, paham ya? Itu jadi dalilnya syair doang. Di Al-Qur'an mungkin di Al-Qur'an enggak ada yang model kayak gini. Kalau ada biasanya apa namanya disebutin. Nah, tapi setelah ini ternyata ada wa qara'al al-Jahdariyu wal Muqaili. Ini salah satu ulama, namanya siapa? Al-Jahdari dan Al-Aqili. Uqaili atau Uqail sih sebenarnya baca. Wal Uqaili. Beliau membaca di surat Ar-Rum. Nah, sebelum antum baca ini buka surat Rum yang bukan asli, yang biasa kita baca coba ya. Biar enggak ini. Itu dibaca ini ternyata ada ilmu yang beda lagi. Ya, nih.
surat Rum ya, coba ya. Di ayat pertama. Ayat 4 ya. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa mim ba'du. Kita baca gitu ya di Al-Qur'an kita. Coba buka Al-Qur'an ya. Ya, bacanya gitu ya. Ingat ya. Jadi di Al-Qur'an itu kita baca Ar-Rum lillahil amru min qablu wa mim ba'du itu. Gitu ya. 4 ayat 4. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Yang masuk pembahasan ini berarti. Hah? Ini yang masuk di matan kan? Ya, ini nanti kayak kondisinya kayak gini. Dia mabni nih kayak gini. Dan itu yang ya yang nanti dibahas. Nah, tapi tadi Al-Jahdari, Al-Uqail itu baca di surat Ar-Rum tuh lillahil amru min qabli wa min ba'di gitu. Jadi kayak kaidah kedua. Jadi ini kayak kalau dari kira sini kan berarti ke berubah harokat ya tadi ya. Yang mana? Ya kalau dari ajah dari itu loh. Ya dia bacanya gitu. Bil khafdi bi ghairi tanwin. Berarti apa? Ngebaca qablu ba'du pakai kondisi kedua kan? Oh iya. Gitu. Nah, ada yang baca seperti itu bi ghairi tanwin. Ai maksudnya apa? Nah, kan harus dimunculin. Mudhof ilaihnya apa? Kalau antum baca kondisi kedua lillahil amru min qabli wa min ba'di ya tanpa tanwin berarti maksudnya apa? Min qablil ghalabi wa min ba'dihi gitu kan. Ada al-ghalab. Al-ghalab itu tadi ditaklukkan ya. Jadi beliau membaca seperti itu. Mim qabli wa mim ba'di. Bagi Allah lah urusan min qabli sebelum mereka menang wa min ba'di dan sesudah mereka menang gitu ya. Jadi ada al-ghalabnya. Tapi apa? Fa hadzafal mudhafa mudhaf ilaihnya dihapus wa qaddara wujudihi sabitan. Maka jadilah min qabli wa mim ba'di. Gitu ya. Itu kondisi kedua. Berarti kalau masuk ke qiraah berarti tadi. Ya, itu qiraah. Jadi tapi bisa dijelasin kenapa qabli. Nah, berarti dia masuk al-halah as-saniyah di mana di situ ada yaitu tadi diniatin mudhof ilaihnya itu dihapus tapi diniatin ada. Jadilah dia baca qabli sama ba'di. Tapi kita di mushaf kita bacanya min qablu wa min ba'du ya. Min qablu wa min ba'du. Oke. Kalau kayak gini berarti apa? Mu'rab ya. Kondisi 1 mu'rab berubah, kondisi 2 mu'rab berubah juga. Cuman bedanya dia dihapus tapi diniatin. Nah, sekarang kondisi ketiga ya. Al-halatus salisah. Yang ketiga, an yuqta'a anil idhafati lafdhan. Dipotong. Berarti dipotong tuh mudhof sama mudhof ilaihnya udah diputus, enggak ada hubungan. Ya. Lafdhan secara lafaz. Ya. Udah diputus secara lafaz jadi udah berdiri sendiri ya. Wala yunwa al mudhafu ilaih. Udah gitu enggak diniatin juga lagi. Pokoknya diputus ya. Enggak diniatin ada mudhaf ilaih. Nah, maka gimana nih? Fayu'rabani aidon. Maka mu'rab juga. Dengan apa? Al-i'rabal madhkura. Dengan i'rab yang sama. Jadi i'rabnya sama juga. Ya, sama juga seperti yang udah disebutin. Bedanya walakinnahuma yunawwanani. Ya, bedanya apa? Tetapi dua-duanya ditanwin. Berarti kesimpulannya apa kalau kondisi 3? Sama kayak kondisi 2, kan sama-sama hilang kan? Sama-sama hilang. Bedanya ditanwin. Jadi qoblan ba'dan atau qoblin ba'din. Udah. Jadinya gitu.
Li'annahuma hina idzin ismani tamani. Kenapa ditanwin? Karena dua-duanya udah jadi isim yang sempurna. Jadi kan kayak tadi Rasulullah, kalau Allahnya dibuang jadi apa? Rasulun. Sempurna lagi. Enggak ada yang membatasi. Seperti isim yang sempurna. Kasairil asma'in nakirat. Seperti isim nakirah. Isim nakirah harus ditanwin kan? Kayak gitu. Fatakul, maka nanti bacanya gimana? Ji'tuka qoblan wa ba'dan. Ji'tuka qoblan wa ba'dan. Wa min qoblin wa min ba'din. Jadi kayak isim biasa aja. Udah malah jadi simpel sebenarnya. Dia kayak isim nakirah kan. Enggak ada niat, enggak ada apa, pokoknya nakirah ya tanwin gitu kan. Nah, ternyata ada syair yang baca seperti ini. Qala syair fasaghaliya syari ya. Syarabu wa kuntu qablan. Maka ya mudah air masuk tenggorokan. Akadu aghassu bil ma'il furati ya. Jadi di situ adalah qoblannya. Ya. Dan juga sebagian qiraat baca juga kayak gitu. Wa qara'a ba'duhum, sebagian qiraat kita tadi di surat Ar-Rum ada yang baca begini. Lillahil amru min qabli wa min ba'd. Ya, bil khabdi wa tanwin. Jadi surat Ar-Rum tadi tuh bacanya bisa banyak ya. Lillahil amru min qablin wa min ba'din. Tapi ini enggak masuk qiraah yang sab'ah. Jadi lebih dari yang 7 dan kadang disebutnya apa? Qiraah syadzah. Jadi jarang, termasuk jarang. Ya yang disepakati kan yang 7 ya. Seperti itu. Jadi bacanya lillahil amru min qablin wa min ba'din. Tapi berarti kita bisa baca kayak seperti itu bisa ya? Ya, di bab qablu sama ba'du ini ya. aja. Di qabli wa ba'di itu bisa gitu. Iya, betul. Nah, yang keempat, al-halatur rabi'ah an yuhdafal mudhafu ilaih. Sama, mudhaf ilaih dihapus. Tapi wayun wa maknahu, diniatin maknanya duna lafzihi. Bedanya apa sama yang kedua? Yang keempat bedanya apa sama yang kedua? Di gua mudhaf ilaih ya. Tapi arti daripada yang kedua ini kan diniatkan dengan secara lafaz tadi. Yang kedua diniatkan mudhaf ilaihnya. Ya, lafaznya enggak. Persamaan sama perbedaan 4 sama 2 apa? Sama-sama apa? Sama-sama dihapus dulu. Ya, 2 dihapus kan? Ya. Sama-sama dihapus. Ya. Sama-sama diniatkan. Sama-sama. Kalau yang 2 niatnya apa? Subutul lafzi. Diniatkan lafaznya ada. Ya. Kalau yang ini diniatkan maknanya duna lafzihi. Itu bedanya. Benar gak? Kalau yang 2 pokoknya sama-sama dihapus. Bedanya kalau yang 2 yunwa subutul lafzihi, diniatin lafaznya ada. Efeknya apa? Enggak boleh ditanwin. Efeknya enggak boleh ditanwin. Karena kan lafaznya diniatin ada. Tentunya mana ada, ya kan? Seperti qiraat tadi kan, si Al-Jahdari sama Uqail kan? Itu kan maknanya ada. Tapi kalau yang keempat dihapus mudhofnya, wayun wa diniatkan, apa yang diniatin? Maknanya aja, lafaznya ada enggak? Duna lafzihi. Gitu, duna lafzihi. Ya. Maka beda tuh sama yang kedua. Maka jadi gimana? Bukan mu'rab jadinya. Efeknya apa? Fayubnayani hina idzin ala dhammi. Maka jadilah dia mabni dengan domi. Itulah yang ini yang lagi kita bahas. Kita lagi ngomongin apa? Yuk, muter dulu kan, kemana dulu kan? Iya.
pertanyaan akan beberapa tahun itu baru puas dijawab sekarang gitu. Jadi ya kan, soalnya tadi kan di Al-Quran banyak kan, soalnya masalahnya di surat Al-Hajj ya. Di surat Al-Hajj kan tadi kan qoblahum, qoblihim, fabi ayat. Itu kan itu kondisi satu. Di surat Ar-Rum qiraah sab'ah qiraah sab'ah itu bacanya kondisi 4. Ya. Ini kondisi 4. Jadi di sini barulah fayubnayani hina idzin apa? Alad dhammi ka qiraati sab'ah. Seperti yang kita baca di Al-Qur'an kita. Itu qiraat sab'ah. Bacanya gimana? Ya, fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi itu mudhof ilaih dibuang. Maknanya aja ada, tapi lafaznya dibuang. Ya duna lafzihi, lafaznya enggak ada. Ya, jadi efeknya dia mabni, ya. Nah, kita tahu untuk arti dari mudhof ilaihnya di makna dari mudhof ilaihnya yang dibuang tersebut. Makna dari mudhof ilaih yang dibuang. Oh ya, kalau ngomongin makna ya sama. Cuman ini lafaznya. Jadi makna sama kayak yang nomor yang tadi loh. Yang golab, ada golab. Oh itu yang nomor 2, makna sama. Sebelum mereka menang, sesudah mereka menang. Itu urusan Allah. Lillahil amru. Ya kan? Ini kan kayak zaman sekarang juga nih kan. Gulibatir Rum ya, Romawi kan. Romawi Persia ini ya, Amerika sama Iran gitu. Semua berarti kaidah ini sama ayat-ayat lain. Iya. Cuman karena lafaznya dianggap enggak ada, ya jadinya dia enggak mu'rab, ya tidak mu'rab, dia mabni ya. Oh, berarti mabni ya. Berarti keadaan yang halatul rawi itu ini mabni ya, khusus ini doang ya. Ya. Jadi yang tadi mu'rab, yang tadi mu'rab dzaraf, majrur gitu kan. Ini kan enggak majrur. Dikasih min tetap aja qoblu jadinya. Dia statis. Dan itu yang lagi kita bahas di matan. Yaitu mabni ala dhammi. Ya. Matannya begitu kan. Nih. Tadi balik lagi ke matan. Wa ka qablu wa ba'du wa akhwatihima. Apa saudara-saudaranya qablu sama ba'du? Nah ini. Wa qauli, dan perkataanku di matan, wa akhwatihima aradtu bihi, aku maksudkan adalah asma'al jihati sitti, itu nama-nama arah. Apa? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Depan, belakang, kiri, kanan 4, atas, bawah 2, 6. Nah itu sama tuh. Antum perlakukan seperti apa? Qablu sama ba'du. Gitu ya. Antum tahta, yamin, ya, amama, waro'a, ya. Fauqa bisa fauqa, bisa. Apa? Itu yang tadi ya, saudara-saudaranya yang 6 ya. Nih, apa aja? Tadi ya. Fauqa, ya, pokoknya dia sama, di seperti qablu sama ba'du. Fauqa, tahta, amama, waro'a, yamina, shimala. Dan ini juga berlaku seperti qablu sama ba'du, dan yang semakna dengan itu. Misalnya khalfa, nah, khalfa kan, khalfa sama nanti. Jadi fauqa ini loh, nasbi fauqa juga bisa fauqu tak? Kenapa? Fauqu bisa. Iya, bisa. Kayak qablu sama ba'du. Khalfa, kuddama, ya pokoknya yang menunjukkan arah. Arahnya. Ya, menunjukkan arah yang 6. Wa awwalu, ya, wa dunu, wa nahwahunna, ya, dan semisalnya. Jadi sama. Awwalu juga yang pertama, awwalu, ya, dunu, duna, dan yang semisalnya. Nah, itu jadi disamain, dikiaskan. Qala syair la amruka ma adri wa inni la aujalu ala ayyina ta'dul maniyatul awwalu. Nah, awwalu dzaraf. Awwalu dzaraf zaman. Dia kayak qablu, dia kondisi 4. Di syair ini awwalu itu sama kayak kondisi 4. Ya kan bacanya awwalu.
Enggak, ini ngomongin awal di bait 6 ini awalnya. Contoh lain di bait 7. Idza ana lam uman alaika wa lam yakun liqauka illa min wara'u. Pakai min tapi wara'u harusnya kan? Wara'i. Nah, berarti kan mabni. Ini kayak qablu di surat Ar-Rum. Pokoknya emang yang paling gampang nomor 4. Atau yang tadi yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 tuh jadi kayak isim biasa aja ya. Nomor 3 tuh qoblan, ba'dan. Nah, itu tapi kalau di qiraat yang baca itu syad ya. Walillahil amru min qoblin wa min ba'din tuh enggak, agak jarang. Kira 7 itu apa ya? Kira sabah yang kita kan hafaz apa aja? Karena waris ya. Ibnu Qalun ya. Iya, Ibnu Katsir beda. Ya. Qiraat sabah itu Imam Nafi ya, Imam Nafi Al-Madani Madinah, Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Ibnu Katsir beda ya. Ibnu Katsir di Mekah, Imam Abu Amr di Basra, Imam Ibnu Amir di Syam, Imam Asim, nah kita di Kufah ya. Ini kita Imam Asim. Imam Hamzah, lewat Hamzah Kufah. Imam Al-Kisai, dan yang paling banyak itu kita riwayat Hafs an Asim ya. Riwayat Hafs an Hasim. Jadi qiraat ini variasi bacanya aja, harokat, panjang pendek ya. Kadang kata dan semuanya sahih. Jadi memang dibaca seperti itu. Tapi harus konsisten aja, Dari awal Al-Fatihah sampai atau kalau metode jamak dia pas lewat ayat yang memang beda diulang. Model 1, model 2, model 3. Kadang baca uhsin, misalnya ada satu kata dia mau menjamak nih, bacanya jamak, berarti ya dia baca model 1 balik lagi model 2. Ntar kalau yang sama terus dia baca sampai ketemu yang beda diulang sampai berapa variasi gitu cara baca kalau jamak. Berubah. Nah, sampai situ dulu ya. Berarti nanti kita lanjut ya sukun ya. Kita mabni ala sukun. Nah. Kali ini mau tanya kan Ya. Yang dimaksud dengan ulama pendapat dari ulama Hijaz dengan Banu Tamim. Banu Hijaz itu arahnya di mana aja? Apanya perbedaannya? Maksudnya itu kan dialek ya. Dialek. Dialek dari Hijaz itu mana aja? Mekah, Madinah, Iya. Hijaz termasuknya. Iya betul. Kalau Banu Tamim Deket situ juga sih sebenarnya. Kalau Al-Hijaz emang ya biasa Mekah Madinah, cuman kalau Bani Tamim juga nggak jauh juga sih. Syam itu termasuknya Banu Tamim ya. Kalau Syam Suriah. enggak ya. Kalau di seberang di Riyadh itu Najd ya. Kalau yang di arah sana kan. Kalau Bani Tamim ini ya sebenarnya masih dekat juga sih dengan apa namanya kalau daerahnya ya. Tapi memang Bani Tamim agak lebih ke sana sih. Maksudnya Arab Tengah, Arab Tengah lah. Jadi mungkin hampir mirip ke Najd ya. Jadi biasanya justru kalau Bani Tamim ini kan ini tadi ya, ini mazhabnya Kufah kan. Nah, Bani Tamim ini biasanya konsisten di ulama-ulama Basra. Tapi kalau Hijaz cuman Mekah, Madinah aja. Mekah, Madinah dia tuh lebih halus dan enggak strict dia. Kan bedanya yang strict banget kan apa aja dirinci kan, dikasih ro dikit dia berubah. Nah, cirinya gitu kalau Bani Tamim. Ya, jadi biasa Bani Tamim tuh di pedalaman. Kalau Al-Hijaz ini orang-orang kotanya. Kalau yang terbatas seperti kayak Mesir, Maroko itu termasuknya? Kalau itu ngikutin sih. Ngikutin antara dua itu. Oh, tentang gitu ya. Berarti
Mungkin bahasa dari bahasa kampus Iya. apa bahasa kota. Kota ya. Oh, Itu doang. Ya, ini bahasa daerah. Lebih halus orang-orang yang Tamim sebenarnya. Jadi dialeknya masih Masih asli. Cuma Ahlul Hijaz tuh lebih simpel. Dari Irab ya dia nggak pusing lah. Di Mabdi semua sama kan. Tapi Gitu. kalau di itu di Madinah Mekah. Hijaz Mekah sekitarnya. Kalau Tamim lebih ke Najd. Ya sebenarnya ke arah tengah. Ke arah tengah tuh ke arah Riyadh sana. Baduy lah, Baduy ya, lebih kaku, konsisten. Ya, ini orang-orang Basra. Ya, itu dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.